Oke, kita kembali lagi berbincang di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Bang Ciko menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wihadi. Kondisinya sekarang jauh lebih baik dan kemudian Pak Wihadi juga menyampaikan ya sebenarnya aparat saat ini masih netral gitu. Terutama tadi institusi Polri ya gitu, masih netral dan kondisinya jauh lebih baik dari 2019 gitu. Dan ASN. Ya, ini kan persepsi. Persepsi ini kan tergantung siapa yang melihatnya, ya kan. Kalau yang melihatnya adalah orang kelompok yang diuntungkan, ya kan akan melihat semua baik-baik saja ya. Karena kutip bahkan kalau perlu riang gembira terus tanda kutip ya ininya kampanyenya. Sedangkan kalau bagi kami yang merasa dirugikan di dalam hal ini dan sebagian masyarakat lain yang juga belum tentu pemilih Pak Ganjar, Pak Mahfud atau PDI Perjuangan juga banyak yang menyuarakan kegelisahan. Nah, kita nggak boleh lupa bahwa dari proses pencalonan ada hal-hal aneh yang terjadi ya kan, di proses MK dan lain-lain. Nah, di situ kan ada ketidaknetralan minimal gini. Tercium aroma ketidaknetral yang sangat kasat tapi memang secara legalitas tidak seperti itu, tapi kan legitimasi beda dengan legalitas, ya kan? Nah, ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, saya ingin kembali soal PJ Bupati Sorong. Sampai hari ini itu belum bisa dibuktikan bahwa keabsahan dari surat tersebut, karena yang beredar adalah PDF, ya kan? File PDF. Udah gitu yang tanda tangan belum diperiksa, ya kan? Apakah betul? File PDF seperti itu kan gampang sekali dibuat, gitu. Nah, kalau yang Boyolali gimana? Yang Boyolali yang apa tuh? Yang surat juga? Bukan, yang ada video dugaan memerintahkan ASN untuk memilih calon si ibu-ibu itu, ya, yang lagi madep sana. Ya. Anda dipakein seragam PNS, ya kan, ngadep miring ke situ juga bisa berbicara seperti itu. Nah, kami tetap meragukan itu dan bahkan saya pribadi cukup meyakini itu adalah satu testimoni palsu yang dibuat khusus untuk mendiskreditkan salah satu paslon. Jadi yang mengarah ke kami itu, dugaan-dugaan itu saya merasa banyak yang terindikasi itu adalah hoax. Nah, ini karena belum bisa dibuktikan secara pasti. Sedangkan yang tadi saya katakan penurunan baliho dan lain-lain itu jelas videonya ada dan lain-lain. Oke, itu nanti sebetulnya mau saya dalami Bang Ciko. Betul. Sebenarnya banyak yang saya dalami, tapi kita harus berbagi dulu ya. Saya mau ke Mas Nyarwi dulu kalau gitu ya. Mas Nyarwi gini, ini kan sebetulnya yang dibahas adalah soal netralitas ASN, kemudian Polri, kepala daerah dalam pemilu 2024. Sebetulnya mungkin kita berangkat dulu begini, seberapa signifikan sih peran dari masing-masing ini, ASN, kemudian kepala daerah, aparat negara dalam pemilu? Ya, perannya saya kira ya sangat sentral ya, Vita. Kenapa? Karena kita kan tahu ya, ini ada istilah penyelenggara negara ya. Kalau penyelenggara negara itu kan memiliki resources dan juga paham soal resources itu. Nah, di situ tentu ada sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing. Dan kalau kita lihat, yang paling, misalnya kita bicara TNI Polri lah ya. TNI Polri itu kan bahkan institusi yang dianggap sangat vital dalam sejarah Republik ya. Kalau kita lihat kan perannya, makanya itu waktu reformasi 98 itu kan sampai muncul TAP MPR ya, tentang nomor 7 ya, pendefinisian ulang peran TNI dan Polri. Sampai kemudian itu tahun 2000, kemudian muncul sampai undang-undang kan, undang-undang TNI ada sendiri, undang-undang Polri ada sendiri. Karena waktu itu memang salah satu institusi yang punya daya jangkau luas seluruh Indonesia dan solid itu memang TNI Polri. Nah, di luar itu kan ada birokrasi ya dan lain-lain. Nah, tapi saya mau katakan begini, dalam mengelola kekuasaan negara gitu ya, kita kan pasti akan setiap 5 tahunan ada pemilu atau setiap periode tertentu ada pemilu. Nah, sementara ketika mengelola negara itu kan nggak bisa nggak bisa berhenti ya, harus ada continuity karena negara ini harus eksis gitu. Nah, kalau misalnya tadi bahasanya itu kan sering dikatakan kalau terlalu miring-miring gitu ya, terlalu ke kanan kiri dan seterusnya, maka kemudian soal kredibilitas dan trust sebenarnya yang jadi pertanyaan itu. Karena begini, khususnya terkait dengan, saya kan juga berapa kali kita melakukan survei nasional itu kan, contoh ya, trust tertinggi itu sampai hari ini di data beberapa survei terakhir saya lihat juga sama, itu termasuk TNI ya 70 sekian. Ya, kemudian baru bawahnya kemudian ada Polri. Itu juga fluktuatif. Kalau waktu drama Sambo dulu itu benar-benar menurun gitu. Tapi setelah itu kan bisa kita lihat juga pulih gitu. Artinya gini lah, trust itu modal penting gitu bagi institusi untuk bekerja di hadapan masyarakat. Nah, soal tadi itu kita ya, Vina, itu soal misalnya peluang pelanggaran atau apapun lah bahasanya. Itu saya lihat perlu dipilah jadi dua ya, Bayu. Yang pertama teknis, yang kedua memang politis. Teknis itu begini misalnya contoh. Tadi Pak Wiyadi cerita, baliho saya atau apa juga dicopot. Mungkin itu ada aturan-aturan teknis juga. Yang itu di peraturan misalnya contoh belum masa kampanye. Atau dia memenuhi pada titik yang mungkin melanggar peraturan. Itu bisa jadi. Tetapi kemudian
ada juga yang mungkin politis. Tadi ditanyakan apa Bang Ciko. Lah ini kok ada partai kecil tapi balihonya masif sekali dan di mana-mana gitu misalnya begitu. Nah ini pertanyaannya siapa yang mendukung kan gitu misalnya contoh. Kan nggak mungkin tiba-tiba nongol sendiri gitu ya, muncul sendiri. Nah tentu di sana ada faktor politik juga ya istilahnya. Nah di sini yang saya kira mungkin kalau bicara birokrasi ASN dan TNI Polri harus berbicara pada aspek regulasi yang ada ya karena misalnya kan di situ juga sudah diatur ya ketentuan tugasnya masing-masing dan otoritas kewenangan. Nah tentu ada aturan-aturan teknis. Nah aturan teknis ini yang saya kira perlu dikelirkan sehingga asumsi adanya ketidaknetralan atau bahkan pencurangan atau kecurangan itu bisa diklarifikasi karena kecurangan itu Bayu itu kan juga bisa dilihat tidak hanya mungkin dari asumsinya kan mungkin ada penyelenggara atau aparat ya. Tapi juga bisa jadi mungkin sesama gitu ya kompetitor atau mungkin juga ada yang lain persaingan nomor urut lah ya biasanya. Ya itu juga misalnya juga terjadi. Jadi kompleks kalau ngomong ke sana ya. Oke. Tapi gini Mas, kalau tadi memang Mas Nyarwi menyampaikan bahwa ini kan ada dua hal ya, bisa jadi potensinya lebih ke teknisnya, bisa jadi ke politiknya. Tapi gini, kalau kita melihat proses berlangsungnya pemilu dari tahun ke tahun, setiap 5 tahun sekali begitu ya, soal netralitas ini apakah memang sesulit itu untuk diterapkan atau bagaimana sebetulnya? Ini terlepas dari hal teknis ya? Ya, sebenarnya kalau masing-masing pihak itu menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan regulasi dan otoritas kewenangannya, saya kira tidak ada masalah ya. Cuma seringkali kan begini, bisa jadi kan dua pihak ya. Mungkin bagi beberapa kalangan tertentu yang itu bekerja di ASN gitu ya, itu ada harapan misalnya soal macam-macam ya dari promosi atau apapun. Nah itu kan kadang-kala juga menggoda gitu ya, untuk bekerja tidak profesional atau kurang profesional. Tapi sisi lain juga bisa jadi ada tekanan kan, gitu loh. Jadi kita tidak hanya melihat sebelah, tapi ini soal kultur sebenarnya. Saya lihat gitu di kultur kita itu juga pelan-pelan ditekankan unsur kultur profesionalitas. Hanya saja begini, kadang-kala kan kalau misalnya top leadernya gitu ya atau pimpinannya tidak secara eksplisit misalnya menyampaikan dukungan pun gitu, tapi dianggap atau dipersepsikan ini belok ke sini, yang ini ke sini, maka di bawahnya itu juga seringkali ini permainan persepsi sebenarnya. Itu juga mau tidak mau sering kena pengaruh gitu loh. Nah, ini yang seringkali kemudian memunculkan tadi bahwa ini kok semakin tidak netral, ini kok bergerak ke arah sini dukungannya dan seterusnya seperti itu. Oke, langsung ke Pak Wihadi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Nyarwi dan juga Bang Ciko tadi sebelumnya Pak Wihadi. Ya, jadi begini, kalau kita melihat satu pelanggaran atau tidak netralan, itu kan pasti ada bukti-buktinya. Nah, yang disampaikan oleh Mas Ciko ini kan tadi masih asumsi dan apa yang dirasakan dan persepsi. Tapi kalau kita bicara baliho, tadi juga sudah dijelaskan mengenai masalah baliho itu teknis seperti itu. Nah, kalau yang kami dapati beberapa kecurangan itu ya kan, justru dilakukan banyak oleh ASN. Nah, ASN ini kalau kita lihat bahwa yang namanya Partai Gerindra ini kepala daerahnya itu sedikit sekali, bahkan hampir minim sekali. Tetapi kepala daerah yang paling banyak itu adalah kepala daerah daripada PDIP Perjuangan. Nah, artinya di sini kalau kita lihat PJ-PJ-nya pun juga banyak yang kita lihat bahwa PJ itu banyak yang tidak netral. Kalau tadi dikatakan ya oke, Boyolali seperti ini, tapi kalau kita lihat seperti PJ Cilacap yang jelas-jelas membuat kancing merah, program kancing merah, terus kemudian ada mereka banyak sekali membuat simbol-simbol dan segala macam. Terus kemudian PJ Bupati Muna juga jelas-jelas mengatakan ya Majalengka juga demikian. Nah, ini kan dilakukan oleh ASN, ya kan? Dan ini tentunya ada muaranya. Kita mesti harus juga melaporkan kepada Bawaslu. Ini kan kita semuanya ada Bawaslu, ya kan? Dan kalau kita memang hal seperti ini kan selalu kita laporkan Bawaslu sesuai dengan aturan. Nah, ini kalau kita percaya bahwa mekanisme pemilu ini memang kan tidak bisa kita ini zero terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini. Pasti ada, karena semuanya kita terlibat. ASN terlibat juga. Nah, tentunya dalam hal ini kita harus tahu ada Bawaslu. Apa gunanya Bawaslu? Ya kita harus laporan kepada Bawaslu. Terbukti atau tidak oleh Bawaslu bahwa pelanggaran-pelanggaran terjadi. Dan kalau yang namanya teknis itu juga karena perintah Bawaslu juga, karena Bawaslu mengatakan sesuai tidak sesuai titiknya, belum masa kampanye, itu Bawaslu juga. Nah tentunya Bawaslu mempunyai tangan-tangan siapa?
Satpol PP yang ada di daerah-daerah. Jadi mekanisme ini adalah mekanisme yang sudah terjadi dan kita tidak bisa mengeneralisasi dan kita juga tidak bisa membuat asumsi ini tidak netral. Nah, disinilah kita ini kedewasaan kita dalam berpemilu ini kan sudah cukup lama, ya kan? Jadi saya kira kita tidak perlu lagi mengatakan bahwa wah ini rasanya ini kok seperti polisi tidak netral, ini baru rasanya. Di mana kita mau menunjukkan bahwa rasanya? Kalau pengalaman 2019, saya sebagai partai oposisi, kita sebagai partai oposisi, itu lebih-lebih kita ini menjadi bukan rasanya lagi. Jadi mungkin sekarang ini Bang Ciko baru merasa mau jadi oposisi, jadi sudah takut duluan gitu. Kalau kita sudah takutnya udah hilang rasa takut kita ini, karena sudah berkali-kali jadi oposisi gitu kan ya. Jadi kita tidak merasa bahwa kita dicurangi, nggak ada masalah kita jalan saja, kita yang penting bahwa bagaimana kita menyampaikan program ini kepada masyarakat, kepada rakyat. Jadi saya kira nggak ada masalah. Terima kasih Pak Wihadi. Terima kasih. Artinya gini, kalaupun misalnya ada pelanggaran, aturannya sudah ada, kanal pengaduannya sudah ada, dan itu yang menjadi pedoman kita semua gitu ya, ketika siapapun itu sudah mengikuti proses dari kontestasi Pilpres 2024 ini. Oke Pak Wihadi, terima kasih. Mas Nyarwi, terima kasih. Bang Ciko juga terima kasih sudah hadir terima kasih pagi hari ini. Kami jeda, nanti kami akan hadirkan kembali beberapa informasi lainnya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.